Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azahra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23052075. Nah, kali ini saya akan membahas 4 topik, diantaranya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sejarah yang membentang dari zaman prasejarah hingga saat ini. Namun, di mana penduduk pertama yang menghuni Nusantara ini berasal? Para ahli telah mengajukan beberapa teori, mulai dari Yunani, Nusantara, out of Africa, hingga out of Taiwan. Nah, di antara berbagai teori yang ada, yang menurut saya yang paling bisa diterima tidak hanya saya, tapi juga para akademisi dan peneliti adalah teori out of Taiwan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sejarah yang membentang dari zaman prasejarah hingga saat ini. Namun dari mana sih penduduk pertama yang menghuni Nusantara berasal? Nah, para ahli telah mengajukan beberapa teori. Ada Yunani, Nusantara, out of Afrika, hingga out of Taiwan. Nah, di antara berbagai teori yang ada, yang menurut saya yang paling bisa diterima, tidak hanya saya, tapi juga para akademisi dan peneliti, adalah teori out of Taiwan, atau keluar dari Taiwan. Nah, teori ini bukan sekedar cerita, melainkan didukung oleh 3 pilar utama bukti, yaitu linguistik, arkeologi, dan genetika. Nah, bukti yang pertama yaitu linguistik. Hampir semua bahasa di Nusantara, dari Sabang hingga Merauke, kecuali Papua, masuk dalam satu rumpun besar, satu bahasa Austronesia. Adalah rumpun bahasa yang terbesar di dunia, mencakup bahasa-bahasa yang terbesar seperti Taiwan dan Hawaii di utara, hingga Selandia Baru di selatan, dan dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Nah, studi linguistik menunjukkan bahwa Taiwan adalah pusat penyebaran bahasa Austronesia. Bahasa di Taiwan memiliki keberagaman paling tinggi. Nah, menunjukkan ia adalah wilayah tertua dari rumpun bahasa ini. Nah, bukti yang kedua yaitu bukti arkeologi. Nah, teori ini sejalan dengan penemuan artefak kebudayaan Neolitikum atau zaman batu seperti kapak persegi dan tembikar. Nah, pertemuan ini menunjukkan adanya pola migrasi yang konsisten berawal dari Taiwan melalui Filipina lalu menyebar ke Indonesia. Bukti yang ketiga yaitu bukti genetika. Nah, penelitian DNA modern juga memperkuat jalur migrasi ini. Kenapa? Karena pola genetika populasi di Kepulauan Indonesia menunjukkan adanya koneksi kuat dengan populasi Austronesia di Taiwan, mengindikasikan adanya pergerakan populasi melalui rute maritim tersebut. Nah, jadi melalui gabungan bukti bahasa, budaya, dan genetik ini, teori out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang kita, penutur bahasa Austronesia, bermigrasi dari daratan Asia menuju Taiwan, kemudian menyebar ke selatan melalui Filipina, hingga akhirnya menetap dan membentuk masyarakat kepulauan Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Indonesia dengan 1.340 suku bangsa dan 300 etnik, menurut data BPS tahun 2010 adalah mozaik budaya yang luar biasa. Walaupun pernah terjadi konflik antar suku, persatuan kita sebagai bangsa selalu lebih kuat. Namun, untuk memastikan keberagaman ini tidak memicu konflik di masa depan, terutama di tengah arus informasi dan keterbukaan sosial yang cepat, generasi muda memegang peran kunci, di mana ada 3 pilar utama generasi muda untuk menjaga harmoni keberagaman. Yang pertama yaitu toleransi aktif, di mana memahami bukan sekadar menerima. Toleransi tidak hanya berarti tidak mengganggu atau menerima dengan terpaksa. Generasi muda harus secara aktif berusaha memahami latar belakang, nilai, praktik, budaya dari suku lain. Lalu edukasi diri, cari tahu tentang budaya, adat istiadat, bahkan bahasa dari daerah lain. Gunakan media sosial dan teknologi untuk menyebar kisah positif tentang persatuan dalam keberagaman, bukan sebaliknya.
Yang kedua yaitu memperkuat identitas bangsa. Di atas identitas suku dan etnik, tempatkanlah identitas sebagai bangsa Indonesia sebagai prioritas utama. Slogan seperti Kita Indonesia harus dihayati, bukan sekedar diucapkan. Generasi Bunda harus menjadikan Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filter dalam setiap interaksi dan mengambil keputusan. Ini adalah nilai-nilai pemersatu yang harus dijalankan dan diamalkan. Yang terakhir yaitu keterlibatan sosial dan kolaborasi, di mana ciptakan dengan mengikuti kegiatan yang melibatkan pemuda dari berbagai suku, latar belakang, misalnya seperti proyek sosial, komunitas hobi, atau organisasi kemahasiswaan. Nah, interaksi yang sering dan setara adalah penangkal terbaik prasangka. Adapun belajar keterampilan dialog atau mediasi jika memicu isu atau perbedaan pendapat yang berpotensi memicu perpecahan. Generasi muda harus menjadi agen perdamaian yang memfasilitasi komunikasi sebelum masalah membesar. Keberagaman adalah kekuatan terbesar kita, bukan kelemahan. Tugas kita bukan menghilangkan perbedaan, melainkan merajut peradaban itu menjadi kain bangsa yang kokoh. Generasi muda adalah pewaris dan penjaga kesatuan ini. Tradisi Lima Boronge adalah sebuah upacara adat mandi Balimau yang dilakukan di pantai Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, proses ini biasanya dilaksanakan menjelang masuk bulan suci Ramadan atau pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Adapun proses dari tradisi ini pertama yaitu masyarakat mempersiapkan berbagai bahan termasuk air perasan limau atau jeruk nipis dan dedaunan wangi serta menyiapkan perahu-perahu kecil yang dihias. Nah, proses ini dimulai dengan arak-arakan pakaian adat atau busana muslim dari kantor desa menuju pantai. Iring-iringan ini diiringi dengan musik tradisional seperti gendang atau rebana. Nah, sesampainya di pantai, acara pemuncaknya adalah mandi Balimau. Para peserta, terutama remaja atau orang dewasa, membasuh rambut dan tubuh mereka dengan air perasan limau dan dedaunan wangi. Setelah mandi, dilanjutkan dengan tradisi barongeh, yaitu pawai atau arak-arakan perahu kecil yang dihiasi di sepanjang perairan pantai. Ini adalah bentuk kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Secara spiritual, tradisi ini melambangkan upaya pensucian diri dan membersihkan jiwa raga sebelum memasuki bulan puasa, serta memperkerat tali silaturahmi dan kebersamaan. Ya, tentu saja tradisi Lima Boronge ini harus dilestarikan. Ada beberapa alasan kuat mengapa pelestarian tradisi ini sangat penting. Yang pertama yaitu tradisi ini merupakan identitas budaya dan sejarah, di mana Lima Boronge adalah kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas unik masyarakat Sungai Pisang. Melestarikannya berarti menjaga akar sejarah dan warisan nenek moyang mereka. Hilangnya tradisi sama dengan hilangnya sebagian dari identitas komunitas tersebut. Nah, tradisi ini juga memiliki nilai sosial dan religi. Tradisi ini memiliki nilai sosial seperti memperkuat kebersamaan, silaturahmi antar warga, terutama dalam momen penting menyebut Ramadan atau Idul Fitri. Secara religi, tradisi Balimau mengajarkan pentingnya pensucian diri, lahir dan batin sebelum beribadah. Dan tradisi ini memiliki potensi pariwisata, di mana menjadi daya tarik pariwisata budaya yang unik di Kota Padang, khususnya kawasan Bungus, Teluk Kabung, dan Sungai Pisang. Dengan promosi yang tepat, tradisi ini bisa menjadi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, proses ini adalah sarana efektif untuk mengedukasi generasi muda tentang adat istiadat, nilai-nilai leluhur, dan kearifan lokal dengan terlibat langsung. Mereka akan memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk meneruskan warisan budaya ini. Pidato Kebudayaan Mokhtar Naim pada tahun 1977 yang menguraikan 6 ciri manusia Indonesia merupakan kritik sosial yang tajam dan provokatif pada masanya. Namun melihat realitas masyarakat Indonesia saat ini, ciri-ciri tersebut
perlu ditanggapi secara kritis. Kita akan meninjau dari dua ciri utama. Yang pertama yaitu munafik atau hipokrit. Nah, Muchtar Naim itu menyoroti adanya jurang antara ucapan dan tindakan, atau antara nilai-nilai yang dianut dan di muka umum dan praktik sehari-hari. Nah, ciri ini masih sangat relevan, terutama pada konteks politik dan media sosial saat ini. Fenomena pencitraan yang masif, di mana pejabat atau figur publik menampilkan kesalehan, kepedulian, dan integrasi tinggi. Namun, kenyataannya terjerat kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah bukti adanya hipokrisi. Banyak individu berani menyuarakan moralitas dan etika yang tinggi saat mengomentari orang lain, tapi enggan menerapkan standar yang sama pada diri sendiri. Nah, perilaku ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk bersikap munafik sebagai mekanisme pertahanan diri atau alat sosial masih kuat, meskipun wujudnya telah beradaptasi dengan era digital. Nah, daripada munafik secara esensial, lebih tepat disebut sebagai adaptasi situasional dan kompromi moral yang melakukan individu untuk bertahan dalam satu struktur sosial seringkali menuntut kepatuhan formal tanpa substansi. Yang kedua yaitu enggan bertanggung jawab. Naim melihat kecenderungan orang Indonesia untuk melempar kesalahan dan menghindari konsekuensi atas tindakan atau keputusan yang diambil. Nah, ciri ini dampak nyata dalam konteks birokrasi dan kebudayaan kerja di Indonesia. Sering terjadi lempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lain. Ini bukan hanya tentang keengganan individu, tapi juga cermin dari sistem yang terlalu hierarkis dan takut mengambil resiko. Bawahan takut mengambil keputusan karena khawatir disalahkan atasannya, dan atasan pun enggan menanggung kegagalan timnya. Dalam masyarakat kolektif, seringkali ada kecenderungan untuk menyembunyikan atau melindungi anggota kelompok yang berbuat salah, alih-alih memaksa mereka bertanggung jawab secara individu. Namun perlu dicatat bahwa saat ini, dengan adanya media sosial dan gerakan anti korupsi, tekanan publik untuk bertanggung jawab jauh lebih besar. Meskipun keengganan tersebut masih ada, masyarakat sipil kini lebih aktif menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari para pemimpin. Nah, pidato Muchtar Naim tetap menjadi cermin penting, tapi ciri-ciri tersebut tidak boleh dilihat sebagai sifat tak terhindarkan. Sebaliknya, mereka adalah produk dari sistem sosial, politik, dan budaya tertentu. Saat ini, masyarakat Indonesia berada dalam fase transisi, mempertahankan ciri lama sambil berjuang menuju akuntabilitas dan substansi yang lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.